Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud, maka adakah kamu sekalian menyangka, mengira bahwasanya kami Allah telah menciptakan kamu secara main-main, suka-suka, tanpa tujuan, tanpa matlamat, tanpa ghayah. Dan juga adakah kamu menyangka dan mengira bahwa kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami. Dua pertanyaan Allah kepada kita sekaligus penafian olehnya dan juga amaran kepada kita. Pertama, Allah menafikan, menidakkan jika ada daripada hamba-Nya, khasnya manusia, yang berfikir atau mungkin hanya terlintas di dalam fikiran dan hatinya bahwa Allah hidupkan mereka di dunia hanya suka-suka. Tak ada maklamat. Mau buat apapun terpulang. Terserah. Tak ada akibat. Tak ada pertanggungjawaban. Nah, jika ada fikiran seperti itu, Allah nafikan sekeras-kerasnya. Bermakna, Allah menciptakan kita di sini ada ghayah, ada tujuan yang mesti dicapai. Lebih parah lagi,
Mereka yang berfikir Allah cipta ini hanya untuk main-main, untuk suka-suka, hingga peringkat mereka tidak meyakini, tak ada keyakinan walaupun sedikit bahwa suatu saat mereka akan dikembalikan kepada penciptanya bagi mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dua perkara ini amat bahaya bila menjangkiti fikiran dan hati manusia. Karena dengan adanya pemahaman bahwa hidup ini main-main dan tidak ada terlintas kepercayaan sedikit pun bahwa suatu saat akan dikembalikan kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan segala amalannya, ya niscayalah seseorang itu akan hidup sesuka hatinya. Bahasa yang lebih tepat, pasti mereka akan menjalani kehidupan ini, menilai segala yang ada di dunia ini 100% berdasarkan apa kata hawa nafsunya. Bila hawa nafsunya menyukainya, itulah kebaikan baginya. Jika bila hawa nafsunya menolaknya, itu keburukan baginya. Wal'iyadu billah, thumma na'udzubillah. Itu kesesatan yang nyata, kesesatan yang besar, sekaligus kesesatan yang jauh. Dolalan mubina, dolalan kabira, dolalan ba'idah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan si kajian kita kaitan dengan erti kehidupan atau hakikatul hayat, bahasa yang saya gunakan, hakikat kehidupan di dunia. Dan kita masih bicarakan muka surat 31 kaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesalahfahaman terhadap perintah Allah untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Ya, paling tidak 2 siri telah saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan ayat yang pertama dalam buku ini, muka surat 31, surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-10. Uraian lebih, jamaah boleh kaji sendiri. Sekarang kita akan perhatikan apakah pengajaran, peringatan, mesej yang Allah dah sampaikan melalui ayat yang kedua. Muka surat 31, ayat yang kedua. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Al-Ankabut, ayat yang ke-17. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 17. Ini adalah kisah yang menceritakan percakapan, perbualan, dialog, hujah, perdebatan antara Khalilullah Ibrahim alaihissalam
dengan kaumnya. Perlu dimaklumi bahawa Nabiullah Ibrahim alaihissalam salah seorang, kalau bukan satu-satunya, salah seorang yang paling banyak menggunakan metode dakwah, manhaj dakwah dengan dialog, dengan perdebatan, lawan hujah, bagi meyakinkan kaumnya bahawa yang disampaikan itu benar, dengan hujah-hujah yang mereka boleh fahami. Ibrahim ingin merangsang mereka agar mereka mau menggunakan nikmat fikiran, nikmat akal, nikmat otak dalam kadar yang paling maksimum, yang paling optimum. Ini luar biasa. Dalam bahasa mudahnya, Ibrahim mau umatnya, kaumnya ini dalam menerima ajaran agamanya, yakni dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Nah, salah satu daripada perdebatan itu dirakamkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Dan ini nanti kita akan coba pelajari apa kaitannya dengan bab ini. Salah faham tentang anjuran mengutamakan akhirat. Adakah bermakna disuruh meninggalkan dunia? Atau bagaimana sebetulnya Allah menyuruh kita melihat dunia, kehidupan di dunia sekarang dan di sini ini, sedangkan pada masa yang sama Allah suruh kita berusaha bersungguh-sungguh meraih kejayaan akhirat. Bahasa mudah, Allah mau melihat dunia dan akhirat ini sebagaimana apa kata Allah, bukan apa yang kita rasa. Berulang-ulang saya sampaikan, saya ulangi sekali, saya tegaskan, sungguh pun antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini berbeza dan memang boleh dibezakan, tetapi kedua-duanya, antara keduanya tidak boleh dipisahkan. Allah mahukan hubungan antara kehidupan kita di dunia dan akhirat ini sentiasa bersambung. Tidak boleh terputus. Karena agama mengajarkan kita apa yang akan seseorang terima di akhirat kelak, sama ada bahagia berupa surga atau sengsara berupa neraka, itu adalah akibat. Bukan sebab. Itu merupakan akibat daripada apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup di sini dan kini. Dengan ayat lain, akan seperti apakah nasib kita di akhirat kelak, bahagia atau tidak, bergantung perangai, perbuatan,
jalan hidup yang kita pilih semasa kita di sini dan kini. Nak memastikan antara yang di sini dengan yang di sana, nak pastikan punya hubungan yang sangat erat, tidak boleh terpisahkan dalam semua gerak-gerik kita, Allah memberikan garis panduan. Jangan sampai terputus. Sungguh pun boleh dipisahkan, tapi tidak boleh dipisahkan. Erat hubungannya. Baik, itu poin yang kita beri fokus dalam kajian ini. Kita masuklah ayat yang kedua, kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya ini. Mari kita baca. Saya baca daripada awal ayatnya. Jamaah boleh lihat ayat Qur'annya, karena di situ bermula pada tengah-tengah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Barulah ayat yang dalam buku ini. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Innama hanya saja ta'budun, kamu menyembah. Allah menciptakan apa yang dikatakan Ibrahim pada kaumnya. Wahai kaumku, hanya saja kamu mengabdikan diri, menyembah dari selain Allah itu, semata-mata ianya hanyalah authanan. Patung-patung. Berhala-berhala, makhluk ciptaan Tuhan, bahkan tak hidup pun. Jangan ada perbuatan. Apa yang kamu sembah itu, yang selain Allah itu, maknanya apa saja Tuhan yang kamu sembah selain Allah, sebutlah apa saja. Allah katakan authan, patung. Walaupun mungkin yang sembah itu pokok, tetap patung. Sebab authan ini bukan merujuk pada bendanya, ia merujuk pada apa saja yang disembah selain Allah. Sehingga ada fahaman wathaniyah, fahaman keberhalaan. Orang sembah pokok, ya fahaman wathaniyah. Orang sembah matahari, ya wathaniyah. Orang sembah harta, wathaniyah. Begitulah fahaman keberhalaan. Wa takhluquna ifkan. Dan ini bermakna kamu telah mengada-adakan, telah menciptakan, mengadakan kebohongan yang kamu reka-reka. Satu kebohongan yang besar yang kamu ada-adakan. Memperhambakan diri kepada selain Allah. Lalu Allah sebutkan, betapa tidak layaknya. Saya ulangi. Betapa tidak layaknya selain Allah untuk disembah. Betapa selain Allah itu tidak punya hak sikit pun untuk disembah. Hakul uluhiyah kosong. Kerana mereka selain Allah tidak punya sifat rububiyah. Apa contohnya? Apa firman Allah? Innal ladzin, sesungguhnya benda-benda yang, kalau benda mati, kalau yang makhluk yang mati, benda-benda yang. Kalau makhluk yang hidup, sesungguhnya makhluk-makhluk yang
malaikat ke, manusia ke, hayawan ke, termasuk lembu ke, ta'budun yang kamu sembah min dunillah, dari selain Allah, mereka itu Allah kata la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk memberimu rezeki. Kamu ingin rezeki, minta kepada selain Allah. Mereka tak punya kekuasaan, tak punya kemampuan. Kamu sakit, ingin sehat, mohon kepada selain Allah. Mereka tidak punya kemampuan. La yamlikun. Tidak memiliki apa-apa kekuasaan. Rezeki. Sebab yang mampu memberi rezeki hanya dia yang punya sifat Razzaq. Sifat Razzaq itu kan sifat berkaitan kan apa? Sifatul rububiyah Allah. Dia tak punya sifat rububiyah. Contohnya Ar-Razzaq. Macam mana kamu anggap dia punya hak uluhiyah? Di sinilah kelemahan dia. Betapa tidak layaknya Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain aku, kata Allah. Kalau kamu nak tahu apa bukti mereka tak layak sikit pun, tidak mempunyai sifat rububiyah. Salah satu daripada sifat-sifat rububiyah itu yakni yang memberi, yang mengambil, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melapangkan, yang mencipta. Mungkin mereka bertanya, wahai Ibrahim, kalaulah selain Allah, kamu kata tak boleh bagi ke kita rezeki, tak boleh bagi kesenangan, tak boleh ni. Sekarang kita perlukan semua itu. Lalu kita minta pada siapa? Kalau selain Allah tak punya kemampuan, kata kamu, fabtahu, cari oleh kamu. Indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, akan rezeki. Saya yakin ada yang masih ingat, di sini ada takdim wa takhir ya. Tolong tengok semula catatannya, mungkin yang pernah belajar tentang takdim dan takhir. Asrarut takdim wa takhir. Rahsia mendahulukan sesuatu yang sepatutnya dikemudiankan, atau rahsia mengemudiankan sesuatu yang sepatutnya didahulukan. Kalau ikut susunan biasa kan, fabtagu ar-rizqa indallah. Begitu kan? Fabtagu, cari oleh kamu, fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maf'ul bihi lah, ar-rizqa. Terus sajalah, fi'il, fa'il, maf'ul, kemudian indallah. Tapi ini tidak. Antara fi'il, fa'il, dan maf'ul bihi-nya dipisah dengan kalimah indallah. Indallah itu sepatutnya dari susunan nahwu biasa letak belakang. Fabtaghur rizqa indallah. Tapi letak depan pula didahulukan. Nah, ini nama takdim. Nah, satu di antara rahsianya, yakni bermakna khususiyah. Taksis ini. Cari oleh kamu di sisi Allah akan rezeki. Kerana rezeki itu hanya di sisi dia. Selain dia tidak punya sesuatu yang kamu perlukan. Segala-gala yang kamu perlukan itu hanya di sisi Allah. Hanya menjadi miliknya. Hanya dia yang punya kuasa untuk memberikan atau tidak. Menahan atau melepaskannya. Melapangkan atau menjepitkannya. Habis yang selain Allah tak punya apa-apa. Itu letak depan tu mau taksis macam tu lah. Macam iyyaka na'budu tu lah. Saya kan nak buduka, kami sembah engkau ya Allah. Tapi kena letak takdim. Iyyaka, hanya di kau. Kami sembah, maknanya kami tak akan sembah yang lain lah. Kerana engkau saya yang berhak. Macam tu lah. Masya Allah. Itu tauhid tu. Jadi cara mencari rezeki di dunia, keperluan hidup maksud saya,
Nanti kita akan jelaskan insya-Allah apa makna rezeki dan apa makna nikmat. Rezeki itu apa, nikmat itu apa, ada ke bezanya? Nanti insya-Allah. Ini ada tauhid ini. Allah suruh kita cari rezeki. Tapi dalam perintah mencari rezeki atau mencari apa yang kita perlukan dalam hidup, mesti kita cari, kita mohon kepadanya. Kerana apa yang kita perlukan itu hanya dimiliki olehnya. Hanya ada di sisinya. Hanya dia yang berkuasa memberi atau tidaknya. Bermakna kalau orang mencari rezeki dengan cara seperti mana arahannya, Masya Allah, dapat pahala. Kan itu ibadah. Takkan melakukan perintah Allah sesuai dengan kehendaknya, tidak dikira ibadah. Subhanallah. Allah suruh kita solat. Lalu kita solat. Sesuai dengan cara yang dia tetapkan. Kita lakukan karena dia. Bukan itu namanya ibadah. Nah, sekarang dalam ayat ini, perintahnya bukan solat. Perintahnya carilah rezeki. Perintah juga. Fi'il amar juga. So, bila kita mencari rezeki, caranya pula sebagaimana yang Allah tetapkan. Nah, tergantung mana? Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Kan begitu ya? Allah kata yang halalan thayyiban sajalah. Yang haram tu janganlah walaupun untung banyak. Lalu kita patuh. Dan kita minta itu hanya kepada dia. Dan kita melakukannya kerana dia. Maka mencari rezeki itu adalah ibadah. Sehingga seseorang itu bukan hanya Allah akan beri apa yang dia minta. Allah bukan hanya anugerah berikan kepadanya apa yang dia cari. Mendapatkan segala yang diperlukan. Di akhirat ada pahala. Coba. Seseorang mendapat pahala di akhirat bukan semata-mata kerana amal solatnya semata. Bukan. Seseorang akan dapat ganjaran di akhirat bukan semata-mata kerana rajin dia menuntut ilmu. Bukan. Memanglah solat dia kena dia dapat pahala. Rajin belajar pun berkata Allah dapat pahala. Bakti pada mak bapak dapat pahala. Puasa dapat pahala. Tapi jangan kita fikir yang mendatangkan pada akhirat hanya ibadah-ibadah yang macam tu. Apa saja perintah Allah yang kita lakukan sesuai dengan arahannya dan kita lakukan kerana dia, itu ibadah, ada pahalanya. Bahkan kalau kita melakukan ibadah jenis yang seperti ini jemaah sekalian, kita dapat keuntungan, dua keuntungan, dan dua-duanya itu yang pertama kita dapat rasakan di sini. Contoh cari rezeki. Ibadah dengan mencari rezeki. Menambahkan ibadah, amal ibadah dengan mencari rezeki yang halal sesuai dengan kita dapat merasakan manfaatnya jadi di sini. Oh dapat ini, oh dapat itu. Sebelum kita mendapatkan manfaat balasan di akhirat. Terasa. Tapi coba kalau puasa, solat, zikir, mungkin kita ramai dari kita yang mungkin kurang atau bahkan tidak merasakan apa ya manfaat yang saya perolehi dengan solat apa ya macam serupa ya orang solat tak solat. Di sinilah maksudnya di akhirat jelaslah kalau dia solatnya diterima dapat pahala lah. Tapi masa di dunia apa ya solat? Kalau ibadah dengan mencari rezeki itu kita dapatlah rasa manfaatnya. Tapi kalau dengan solat apa ya macam jangan-jangan solat ini hanya untuk memenuhi kewajipan.
Karena memang tidak mudah ya untuk mendapatkan manfaat sholat yang kita dapat rasakan di sini tidak mudah ya Mas sekalian. Contoh sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kan tidak mudah. Sholat rajin, ya fahsya munkar pun ditinggalkan. Tapi kalau sholat rajin, fahsya munkar istiqomah, ya tak ada apa-apa lah. Manfaat puasa. Apa ya Mas? Ya saya merasakan lah puasa ini betul-betul. Saya dapat merasakan manfaatnya di sini dan sekarang. Apa dia? Saya berjaya menurunkan berat badan. Kalau saya menurunkan berat badan itu tidak perlu dengan puasa ya Mas sekalian. Orang bekerja rajin berpuluh-puluh hari-hari juga turun berat badan. Atau mungkin pergilah melancong ke Ethiopia 1 bulan. Duduk dengan mereka balik kurus semua. Adakah manfaat puasa boleh turun berat badan? Allahu Akbar. Manfaat puasa itu di sini Allah kata la'alakum tattaqun. Pertanyaannya, adakah ketakwaan kita meningkat dengan puasa? Kalau ketakwaan tidak meningkat, ya mana puasa kita tak dapatlah merasakan manfaatnya di sini. Takwa itu kita rasakan manfaatnya di sini dahulu jamaah sekalian. Bahkan ada satu pendapat yang saya rasa agak keras. Tapi kalau kita fikir sungguh-sungguh betul-betul, memang ada baiknya. Dia kata begini, ramai orang yang menganggap, yang berpendapat, bahwa ganjaran, pasal kita ganjaran ya, ganjaran, pahala, yang Allah janjikan itu hanya akan diberikan di akhirat saja. Tapi sebetulnya, ganjaran atau pahala bagi satu amalan ibadah, itu bukan Allah berikan di akhirat saja, tapi juga Allah berikan di dunia. Bahkan, saya ulangi, bahkan, menurut pendapat yang ini, yang agak keras ini, sesiapa saja yang tidak mendapatkan ganjaran daripada amal ibadahnya di dunia, di akhirat tak dapat. Di akhirat tidak mendapatkan balasan. Jika ganjaran bagi ibadah yang dilakukan di dunia pun dia tak dapat. Keras tu jamaah sekalian. Tapi betul. Alasannya yakni contoh puasa. Puasa itu kan ibadah. Ya. Dan kita yakin ada pahala di akhirat? Iya. Tapi kalau ikut pendapat yang tadi, seseorang yang tidak mendapatkan pahala. Pahala itu macam reward lah ya mas sekalian ya. Dengan puasanya semasa di dunia, maka di akhirat pun tak dapat pahala. Jadi untuk mendapatkan pahala puasa di akhirat, kita mesti telah mendapatkan manfaat puasa itu di sini. Pahalanya kena dapat di sini dahulu. Takun tadilah. Contoh, ada orang puasa, hari-hari puasa. Malamnya qiyamul lail. Ada orang mengadu pada Rasul. Ya Rasul, orang tu hebat sungguh lah. Tiap hari, tiap siang dia puasa. Malam dia qiyam. Tapi ya Rasul, akhlak dia buruk. Ucapan dia selalu menyakitkan orang lain. Tangannya lebih ringan juga. Macam mana ya Rasul tu? Kalau dalam bahasa yang mudah, ibadah ritualnya hebat ya Rasul. Tapi ibadah sosialnya teruk. Hablum minallahnya hebat ya Rasul. Tapi hablum minan nasnya teruk. Puasa, Tuhan hablum minallah. Tapi jadi yang sahabat yang bertanya ni rasa herat, pelik lah tengok orang perangai macam ni. Apa jawab Nabi? La khaira fiha ya finnar. Orang yang kamu kagumi puasanya itu tak ada kebaikan sikit pun. Ya finnar, nanti di akhirat masuk neraka. Macam mana orang puasa tapi masuk neraka?
Katanya kalau orang berpuasa itu dapat surga melalui pintu namanya Ar-Royan. Dapat pahala masuk surga melalui pintu namanya Ar-Royan. Itu janji Nabi, tapi kenapa Nabi kata dia masuk neraka? Ini janji ini tipu ke? Tak, Nabi tak tipu. Surga melalui pintu Ar-Royan dijadikan ganjaran bagi orang puasa itu jika orang itu semasa di dunia telah mendapatkan ganjaran puasa. Apa ganjaran puasa? Apakah reward yang Allah berikan pada orang itu yang orang puasa di dunia? Tatakun. Orang tadi tengok puasa tapi tak mulutnya. Makna tak dapat apa-apa ganjaran. Ganjarannya mesti di sini. Solat, pastikan kita dapat manfaat di sini dahulu. Dari solat kita apa dia? Tanha anil fahsya wal munkar, Tuhan kata. Apalagi lidzikri. Dengan solat supaya kita sentiasa ingat Allah, ingat peraturan Allah. Macam mana solat membolehkan kita sentiasa ingat Allah? Ya, dalam solat saya pernah cerita begini yang sekalian, dalam solat itu ada ucapan dan ada perbuatan di samping niat dalam hati lah. Solat itu yakni ucapan dan perbuatan. Dalam solat kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang disuruh. Dalam solat kita tidak akan buat sesuatu kecuali yang dibenarkan. Sebaik apapun ucapan, bila ia tidak disuruh, kita akan mengucapkannya dalam solat. Tak ada orang bangkit daripada rukuk baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Walaupun innalillah wa inna ilaihi raji'un ucapan mulia kerana itu Al-Quran. Kenapa? Kerana tak disuruh. Rukuk itu rukun. Tak rukuk tidak sah. Mentang-mentang ia sebagai rukun tak rukun, lalu rukuknya sampai 3 kali. Tak boleh. Kita tak akan buat melainkan yang disuruh, tak akan mengucapkan kalimat kecuali yang dibenarkan. Itu solat. Pastikan bila kita sudah keluar solat, sudah di luar solat, pastikan jangan cakap kecuali yang dibenarkan, jangan buat kecuali yang diizinkan. Sehingga solat kita bukan hanya selama 5 minit, mulai pada takbir hingga salam. Di luar solat pun suasana batin kita. Suasana kebatinan kita. Jiwa kita itu masih dalam solat. Oh, masa solat tadi hati kita hanya ingat Allah, hanya patuh pada Allah. Allah suruh rukuk, saya rukuk. Karena Allah suruh sekali, saya pun hanya buat sekali. Allah suruh baca Fatihah, saya baca Fatihah. Saya tak akan tambah. Walaupun karena Allah suruh baca sekali, masa tidak tadi Allah suruh baca Sami Allah liman hamidah. Dan saya baca, saya tak akan tukar dengan innalillah umpamanya. Patuhnya luar biasa masa solat kita sangat patuh pada Allah. Hanya cakap yang keluar dari mulut kita hanya yang dibenarkan, yang dibuat oleh tangan kita hanya yang dibenarkan. Di luar solat dalam itu masuk pasar. Terjun dalam dunia perniagaan. Pastikanlah jangan buat melainkan yang Allah suruh. Jangan melakukan perkataan melainkan yang Allah benarkan. Itu ganjaran solat bagi orang di dunia. Bila solatnya itu nanti di akhirat dapat ganjaran. Kalau tidak, kosong. Jika setiap orang yang solat itu pasti dapat ganjaran di akhirat, jemaah sekalian. Saya ulangi. Jika setiap orang yang solat itu pasti akan mendapatkan ganjaran di akhirat, saya yakin. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang yang solat. Jika Allah berfirman, maka kecelakaan bagi orang yang solat. Lalu disebutkanlah selepas ini kan ada samanya alladzina hum salatihim sahun. Maknanya ada orang solat yang tidak masuk surga, celaka. Ada yang dapat ganjaran, ada yang tidak di akhirat lah. Nah ini. Nah, kembali kepada mencari rezeki tadi. Karena itu perintah Allah. Bila kita melakukannya, ikut apa yang Allah tentukan caranya. Hanya halalan thayyiban. Dan kita lakukan itu semata karena dia. Semata maksudnya karena ada orang cari rezeki, bukan karena Allah. Cari rezeki karena ingin jadi orang nomor 1. Supaya orang tahu siapa dia. Supaya orang mengkagumi pencapaian dirinya.
supaya orang kenal siapa. Selama ini orang tak kenal dirinya. Tak apa, saya akan bekerja rajin. Dalam 5 tahun lagi, saya yakin saya akan menjadi orang besar di kampung ini. Dan waktu itu saya yakin semua mata terpandang. Kalau itu tujuan dia, ya bukan kerana Allah lah. Walaupun nanti dapat makan cukup tuan itu, tapi di akhirat tak dapat apa-apa lah. Dapat dosa bahkan. Maka dari segi pun ibadah. Lebih-lebih lagi tengok sambungan ayat ni. Selepas Allah suruh mencari rezeki di sisinya. Apa ayat selanjutnya? Wa'budu. Astaghfirullahaladzim. Dan sembahlah olehmu akan dia. Washkurulah. Dan bersyukurlah kamu baginya. Dan ini kenalah kamu akan di sini. Mencari rezeki di sini. Menyembah Allah di sini. Mensyukuri rezeki yang kamu dapat daripada itu di sini. Habis kalau semua aku lakukan di sini, bila aku dapat upah? Bila nanti kami dapat upah? Kalau ke sini hanya suruh buat. Allah akan bagi reward juga di sini, tapi taklah sepenuhnya. Kalau kamu nak ganjaran yang sepenuhnya sesuai dengan amal kamu, tunggulah nanti. Sebab itu, ilaihi turja'un. Kepadanya kamu dikembalikan. Allahu Akbar. Mas sekalian, ayat ini saya coba menyampaikannya murid daripada satu aspek saja, yakni bagaimana Allah menyuruh kita memandang, menilai amal perbuatan kita mencari rezeki. Yang mencari rezeki itulah secara umumnya semua orang tahu itu kerja dunia. Cari makan, macam-macam cara dia. Ada yang berkebun, ada yang jualan kecil-kecilan, peniaga tepi jalan, ada yang buat restoran, banyak cawangan dia, ada yang buat minimarket, ada yang buat supermarket, ada yang buat hypermarket. Ada yang buat company, macam-macam company. Ya, boleh pada hanya sewa menyewa, hinggalah maknanya jual senjata. Hingga company, apa company dia? Jual senjata. Wow. Jual senjata. Jual bom nuklear. Maksudnya sangat besar lah. Apapun. Macam mana Allah mengajar kita agar kita ini melihat semua aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh kita ini ada nilai ibadah. Bahkan tidak boleh kita pisahkan aktiviti ekonomi kita di dunia dengan tugas kita sebagai hamba Allah. Atau dengan kata lain, Allah suruh kita memastikan dalam jerih payah kita mencari rezeki di bumi Allah, di sini dan sekarang ini, bukan hanya mendapatkan apa yang kita nak, tapi juga mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Karena ia adalah ibadah. Coba perhatikan. Fabtahu indallahi rizq. Ini ya yang kita pelajari, poin yang saja bukan keseluruhannya ya, karena ini bukan pelajaran tafsir. Ini pelajaran khas untuk dari aspek itu tadi, untuk memahami al-alaqah, hubungan baina talabi rizq, antara usaha upaya kita mencari rezeki dengan pelbagai cara adalah wal ibadah, dan hadiri pada Allah. Macam mana kita nak menyehubungkan antara aktiviti mencari rezeki, cari yang nampak itu amal duniawi, dengan beribadah kepada Allah. Artinya mencari rezeki itu sebagai salah satu bentuk
cara kita menzahirkan ubudiyah kita di hadapan Allah. Bukan semata-mata mencari apa yang kita perlukan. Jamaah sekalian, begini. La khilafa fi anal mal muhimmun, kata orang Arab lah. La khilafa anal mal muhim. Tidak ada khilaf, tak ada perbezaan pendapat. Semua orang setuju bahawa harta benda itu adalah perkara yang penting dalam kehidupan. Tak ada orang menganggap tak penting, tak ada. Hatta orang yang mendakwa zuhud yang dengan pengertian yang salah pun menganggap harta itu penting. Buktinya dia perlu makan. Bahkan bagi orang yang mendakwa dirinya zuhud, tapi zuhud yang disalah artikan. Walaupun dia tidak mengakui harta itu penting, tapi dia masih memerlukan harta. Paling tidak perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Walaupun mungkin dia tak nak itu, dengan alasan zuhud. Oh, sana tanah itu, sana tanah itu, sana. Tak apalah, saya zuhud. Saya zuhud. Jadi menurut dia itu zuhud itu maknanya tinggal dunia secara mutlak. Tapi itu omong kosong kalau zuhud seperti itu ya mas sekalian. Percaya itu omong kosong. Dia masih pakaian kemana-mana. Nak tidur pun cari bantal. Dia perlu makan bila lapar. Dia perlu minum. Minum pun pakai gelas. Saya tinggalkan dunia dan isinya. Saya tinggal tanah harta. Sebab dia fikir cawan itu bukan harta. Yang sebuah harta itu mungkin rumah, banglo. Kapal terbang baru pakai. Itu setelah pelajari ya. Jangan salah paham tentang makna zuhud ya. Tolong jangan disalah artikan. Saya selalu berusaha bagi saya sendiri. Banyak istilah-istilah agama yang dengan istilah-istilah itu dahulu generasi pertama salafus soleh menjadi umat yang cemerlang, berjaya dunia akhirat karena dapat pendidikan, pengajaran, pemahaman yang betul daripada Rasulullah SAW. Malangnya istilah-istilah agama yang sama karena disalah artikan, disalah pahami, seringkali menyebabkan orang jadi mundur. Masyarakat menjadi terbelakang. Apa contohnya? Zuhud. Apa contohnya? Sabar. Ya. Bila contoh ini sekarang contoh ya. Istilah zuhud, ini sabar. Coba kalau tidak dipahami sebagaimana yang Nabi ajarkan. Orang jadi mundur jemaah sekalian. Marahkah jadi mundur? Karena pengertian zuhud baginya lain daripada apa yang Islam ajarkan. Pengertian sabar berbeza dengan yang Nabi ajarkan. Ya sabar itu sabarlah, you sabarlah, ya bah. Ingin disebut sabar maknanya. Orang yang lemah. Ya sebagai segala contoh lah, sebagai ilustrasi aja. Kalau saya katalah ya mas sekalian. Ini katalah kalau saya beritahu. Tuan-tuan dan puan-puan. Di kampung saya ada orang yang sangat zuhud. Terkena zuhud dan orangnya sangat sabar sekali. Coba kalau saya kata begitu, apa yang terbayang dalam pikiran jemaah sekalian? Macam mana agaknya rupa orang itu? Kan pasti orang membayangkan, paling mudah kan, oh ini mesti orangnya duduk aja di rumah, pakaiannya itu aja lah, 2 minggu tak tukar-tukar karena pakainya hanya 2. Orangnya kalau orang ketuk kepalanya pun dia hanya diam, hanya senyum. Bahkan jika ada orang kacau keluarganya pun dia hanya senyum, karena sabar kan, orangnya mungkin begitu pemahamannya, jadi mundur lah. Ada orang menghina Islam agamanya pun, ya, tak apalah, dia yang dosa, yang penting saya tak buat, sabar je lah. Ingat, ya? Allah menyuruh kita memahami kehidupan dunia ini sebagaimana yang dia tetapkan. Baik, kita mulakan. Fattahu indallahi rizqa. Cari oleh kamu di sisi Allah rezeki. Disebutkan di sisi Allah, baru rezeki didahulukan, ada makna tadi. Saya kata tadi, la khilafa fi annal mala muhim.
Tidak ada perbezaan pendapat bagi semua manusia bahwa harta itu penting. Wasa'yu min ajli husul alaihi matlub. Dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang amat kita perlukan. Harta kan amat kita perlukan. Kan semua orang kata harta itu penting. Sesuatu yang amat diperlukan dalam hidup. Kalau itulah keyakinan kita, maka usaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang penting, yang bermanfaat, adalah sesuatu yang amat sangat dituntut. Tuh. Karena sesuatu yang penting, harta itu tidak datang. Nasi tak datang depan mulut kita, tinggal kunyah. Tak ada. Harta tidak turun dari langit ke debung. Tidak. Jika harta itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Karena dengan harta, syariat Islam jadi tertegak. Rukun Islam dapat dijayakan dengan sempurna. Mau sholat itu perlu harta. Ya apa tidaknya kan menutup aurat. Perlu wudu, wudu itu ada air. Menyediakan air itu apa kita kerja dunia semata-mata. Nak pastikan setiap kita mendapat bekal air yang cukup untuk bersuci. Orang kerja airnya, Masya Allah itu kerja mulia. Kita mampu melaksanakan rukun Islam zakat. Perlu harta. Puasa perlu harta. Bahkan salah satu perbuatan sunnah Nabi yang mungkin kita belum dapat mencontohi sepenuhnya. Salah satu sunnah Nabi pada bulan Ramadan yang kita mungkin belum sepenuhnya mencontohinya, yakni tingkat kedermawanan Nabi bila Ramadan meningkat. Nabi orang yang dermawan. Kemuncak sifat kedermawanan Nabi yakni bulan Ramadan. Rihil mursalah, kata Aisyah radhiyallahu. Nabi memberikan bantuan, kalau bahasa sekarang bantuan kemanusiaan. Sedekah Ramadan macam angin yang berhembus bertiup kencang. Bila Nabi digambarkan kedermawanannya macam angin, itu banyak. Maknanya Nabi punya banyak harta. Akal kita tak boleh menerima jika Nabi diberitahu Nabi adalah orang dermawan, tapi Nabi ini miskin, papa kedana. Mana ada? Bila Nabi digambarkan sebagai orang yang sangat dermawan, kedermawanan macam angin yang bertiupnya, mana Nabi ini banyak harta. Mau tengok. So, harta adalah penting. Untuk mendapatkannya, maka usaha untuk mendapatkannya sesuatu yang amat-amat dituntut oleh Islam. Nah, di sini sudah mulai nampak bab tahu itu. Rahsia perintah mencari itu sudah nampak. Itu perintah ibadah. Itu perintah ibadah. Hanya, ini yang perlu kita pisahkan. Coba aja merenungkan ya. Sungguh pun harta benda itu penting. Majlis itu penting. Hal huwa li kasbir rizq am li ibadatir razzaq. Allah ciptakan kita dalam ayat pertama yang saya pembuka yang bacakan tadi, bahwa Allah cipta kita tidak sia-sia, bukan untuk main-main. Bermakna ada matlamat dan tujuannya. Betul ya? Ada matlamatnya. Ada ghayatul khalqi namanya. Tujuan penciptaan Allah. Tujuan Allah mencipta kita lah. Khas untuk kita ya. Untuk apa? Itu ada tujuan dia. Sebab Allah kata, jangan kamu fikir aku cipta kamu ni suka-suka. Minta maaf kalau dalam bahasa manusia. Ya, karena tak ada kerja, tak apalah. Suka-suka je lah. Kalau kita banyak yang kita lakukan ni suka-suka je mas sekalian. Dah terkenal kita ini bukanlah penjahit.
Karena semua pakaian yang kita pakai ini tempah adalah apa? Tiba-tiba ada kawan datang ke rumah, kita mungkin sedang jahit, kawan terkejut, sekarang awak jadi tailor, awak jadi penjahit sekarang. Apa jangan? Tak ada lah, suka-suka je. Suka juga je, tak tahu apa nak buat. Tak tahu apa nak buat. Banyak masa-masa tak apalah, suka-suka tengok ada mesin jahit lama tak pakai, ada try je lah. Apa yang pernah tak tahu lah. Adalah, ni jahit apa? Tapak meja je, alas meja, alas pinggan. Tengok jauh dia, suka-suka je. Karena suka-suka tengok, akhirnya jahitannya tak sempurna. Bila jadi pun bukan dimanfaatkan karena hanya suka-suka. Saja, suka-suka. Lalu Allah tanya, apa kamu fikir? Aku cipta kamu tu hanya suka-suka macam itu, hanya mengisi masa lapang. Subhanallah. Ada tujuan. Namanya ghayatul khalqi. Ada tujuan penciptaan. Nah, pertanyaan bila dikaitkan dengan mencari rezeki tadi. Jemaah sekalian. Adakah perintah Allah wabtaghu indallahi rizqa? Cari oleh kamu di sisi Allah akan rezeki. Hal huwa likasbi rizki? Adakah bila kita melakukan perintah tadi tujuannya semata-mata kerana rezeki? Adakah Allah suruh kita cari rezeki itu tujuannya memang kita disuruh mencari rezeki? Tujuan kita dicipta? Atau tujuan Allah suruh kita mencari rezeki itu yakni li ibadatir rozak, untuk mengabdikan diri kepada yang memberi rezeki. Itu pertanyaannya. Saya sederhanakan bahasanya karena mungkin berbelit-belit. Allah suruh kita bekerja. Betul. Itu jelas itu. Adakah tujuan rahsia Allah suruh kita bekerja itu semata-mata untuk kerja? Kerana kerja? Atau Allah suruh kita kerja itu untuk kita menzahirkan peribadatan kita kepada Dia? Allah suruh kita cari rezeki. Adakah tujuan untuk semata-mata mencari rezeki? Atau untuk menyembah yang memberi rezeki? Nah, inilah yang paling basic. Kalau orang suruh mencari rezeki, karena ya saya kena cari rezeki ni. Tengok Allah firman, wabtahu indallahi rizqa. Qat'i dalilnya. Sebab itu saya kena rajin. Saya kena rajin karena itu kan. Maknanya kita hidup untuk bekerja lah. Ya pula ya. Takkan Allah itu ciptaan kita hanya untuk bekerja? Betulkah Allah ciptaan kita? Allah cipta kita untuk hidup ini untuk tujuan untuk bekerja? Atau Allah suruh kita bekerja ini untuk kita beribadah kepadanya? Nah, di situ. Yang betul yang kedua. Allah suruh kita bekerja ini, yakni agar kita menyembah, menjahirkan peribadatan kepada Dia yang menyuruh. Hidup tetap untuk ibadah. Nah, salah satu bentuk contoh ibadah itu mencari rezeki. Kan itu perintah Allah. So, macam mana cara memastikan bahawa mencari rezeki yang nampaknya hanya untuk memenuhi bak makan, minum, tempat tinggal, ada nilai ibadah? Di sinilah yang perlu difahami. Macam mana supaya ada nilai ibadah? Bukan semata-mata mendapatkan apa yang dicari. Sebab kalau hidup untuk bekerja, bekerja, yalah kalau bekerja nanti akan dapat itu. Kalau dapat itu macam, yalah kita boleh makan. Tapi kalau kita boleh makan macam mana? Ya supaya sihat lah. Tapi kalau sihat macam mana? Ya kalau sihat nanti boleh bekerja lagi lah. Tapi kenapa bekerja? Ya bekerja supaya dapatlah boleh makan. Kenapa mesti makan? Ya supaya sihat. Pusing itu. Dipanggil daur wa tasalsul. Jadi hidup kita hanya berpusing di situ. Kenapa mesti bekerja? Ya bekerja supaya dapat makan. Kenapa mesti makan? Supaya bersihat. Kalau sihat macam mana? Supaya sihat bila boleh rajin bekerja lagi. Coba. Kita tidak akan pergi ke mana-mana ya mas sekalian.
Kita terbelenggu, kita terpenjara di bumi ini. Sedangkan tujuan kita ilaihi turja'un. Apa kendaraan yang kita telah miliki? Apa modal yang telah kita sediakan untuk kita berlayar pergi menemuinya kelak? Jika kehidupan kita sehari berpusing di situ. Bekerja rajin, ya supaya dapat harta yang banyak. Kalau sudah ada harta banyak macam mana? Ya supaya kita punya rumah, punya kendaraan, punya makan, minum. Kenapa mesti punya rumah, kena makan, minum? Ya supaya badan kita sehat. Kalau sakit kita boleh berobat. Ya kenapa mesti sehat pula? Ya kalau sehat nanti kita boleh bekerja lagi. Tengok. Daur wa tasalsul. Allah tak kata begitu. Allah kata, aku suruh kamu cari segini, wa'budu, supaya kamu beribadah pada pastikan usaha kamu cari situ ada nilai ibadah. Atau beribadahlah kamu pada aku dengan salah satu caranya mencari rezeki. Kalaulah orang mencari rezeki niatnya ibadah, tidak ada orang rugi. Tidak ada orang kecewa. Karena tidak ada orang yang rugi dan kecewa atau menyesal kerana ibadah. Tapi kalau dia bekerja semata-mata karena dia bekerja, tujuan untuk bekerja, pasti penat. Ada kalanya kecewa bila gagal dan bangga lupa daratan apabila berjaya. Waliyadzubillah, tumanzubillah. Gagal pun menambahkan bebanan, dosa. Berjaya pun akan menambahkan bebanan. Kenapa? Bila gagal ia kecewa, putus asa. Bila berjaya, sombongnya luar biasa, lupa daratan. Tapi coba kalau diniatkan beribadah. Macam mana ibadah? Pertama, saya bekerja ini Allah yang suruh. Menaikkan perintah Allah. Satu, faham kan itu. Yang keduanya, karena ini suruhan Allah, maka cara aku melakukannya mesti ikut peraturannya. Apa peraturan dia? Allah hanya suruh kita mencari yang halal saja. Cara yang halal saja. Tidak boleh yang haram. Nah, ini aku patuhi. Nah, kalau itulah caranya. Jangankan dia masih melakukan kerja yang perniagaan yang besar-besar. Istilahnya mungkin hanya tanam cili pun dapat ibadah. Dapat pahala. Ini dia. Kenapa ya masalahan Allah subhanahu wa ta'ala lam yahlukna li ajli ghayati talabir rizq. Karena tujuan Allah mencipta kita di dunia ini bukan, tujuannya bukan untuk mencari rezekinya, itu bukan. Walaupun ada perintah wabtahu indal rizqa, tujuan Allah cipta kita bukan untuk mencari rezeki. Tapi tujuan Allah perintah kita cari rezeki ini untuk beribadah. Paham ya? Beribadah. Kenapa begitu? Kama lam yahlukna fahasbu bi'adai sholat. Sebagaimana Allah mencipta kita, tujuannya bukan semata-mata untuk sholat. Bukan. Allah cipta kita, tujuannya bukan semata-mata untuk pergi haji. Untuk puasa. Untuk berumah tangga. Untuk berumah tangga. Bukan. Untuk bersenang-senang. Tapi tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, itu ayat pemutusnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya itu mereka itu beribadah padaku. Tujuannya satu aja, beribadah kepada Allah. Lalu kita tanya, ya Allah, macam mana nak beribadah kepada apa? Ya, ibadah pada aku tu buat apa yang aku suruh. Suruh aku, ada kalanya aku suruh kamu solat, solatlah. Aku suruh kamu puasa, puasalah. Aku suruh kamu bakti pada mak bapak, ya berbaktilah. Aku suruh kamu bernikah kahwin, ya kahwinlah. Aku suruh kamu cari rezeki, ya carilah. Aku suruh kamu nikah janji, tunaikanlah. Semua itu matlamat akhirnya
Ibadah. Liya'buduni, Allah kata. Agar kamu mengabdikan diri hanya kepada aku. Itu ibadah. Sebab apa? Solat sekalipun, walaupun itu perintah Allah, jika kita lakukan bukan karena dia, sebab Allah kata liya'buduni, bukan karena aku, ya bukan ibadah. Mencari rezeki, bekerja, berniaga, berkebun, atau apa sajalah. Buat warung kecil tepi jalan, mencari yang halal. Niatnya karena Allah, karena sesuai dengan firman Allah. Patuhi peraturan Allah. Itu ibadah. Insya Allah. Kita dalam memandang itu. Jadi, ruang dan bidang lapangan ibadah itu sangat luas di muka bumi ini. Bolehlah dikatakan, setiap inci di muka bumi ini menjadi tempat untuk kita beribadah. Setiap inci. Sama ada ibadah yang kita lakukan itu berupa sholat, atau ibadah yang kita lakukan itu berupa puasa, atau ibadah itu berupa, katalah, bakti pada mak bapak, atau ibadah itu berupa membaca Quran, atau ibadah itu berupa jual beli, bertanam, bercocok tanam, atau mungkin sewa menyewa, pajak gadai. Masya Allah. Tapi syaratnya itu karena ibadah itu ikut peraturan yang menyuruhnya kita beribadah. Itulah maksudnya. Jadi jangan dipikir ada orang buka, katalah, perusahaan, usaha kecil-kecilan. Jangan kira itu bukan ibadah. Jika niatnya inilah, ya, karena Allah betul niatnya, ya. Sementara sholat sekalipun, jika niatnya bukan karena Allah, tidak boleh disebut ibadah. Masya Allah. Liya'buduni. Allah kata. Kan itu kan dari surah Az-Zariyat yang terkenal itu. Jadi fal ibadah tadkhulu fiha umurun katsiratun jiddan. Ruang lingkup ibadah ini, ruang lingkup yang sangat besar, sangat luas, merangkui pelbagai aktiviti kita semasa di dunia. Tempoh hari dah saya sebutkan. Jangankan solat, jangankan puasa, jangan haji, jangan berjihad, jangan baca Quran, jangan mencari rezeki berpenat-penat. Tersenyum jumpa kawan bila kena pada tempatnya pun ibadah. Allahu Akbar. Tersenyum bila kena pada tempatnya dan caranya beragama. Dipanggil senyum syar'i lah. Ibadah. Dan ingat dalam pelajaran hadis yang kita pelajari, sahabat pun mula terkejut. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika Nabi bersabda, sedekah ini bukan dengan harta saja, sahabatku. Kamu tolong kawan pun sedekah, kamu bawakan barang kawan pun sedekah, kamu ucapan tasbih pun sedekah, kamu juga pun sedekah. Sahabat pun, ya. Makna tak semestinya dengan harta, walaupun saya miskin, saya masih boleh bersedekah. Ya, anggu. Ketika tatkala Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahasa bebasnya, ya. Dan bercampurnya kamu sebagai suami istri. Berkumpulnya kamu sebagai suami istri. Itu pun sedekah. Mana ibadah. Terkejut sahabat sekalian. Ya Rasulullah, adakah seorang kita melampiaskan nafsu seksual kita terhadap pasangan kita itu pun ibadah? Kan kita sedang memenuhi nafsu seksual kita. Adakah itu pun ibadah? Sedekah ya Rasul. Terkejut sahabat. Apa jawab Nabi? Nabi jawab dengan santai, dengan selamba. Bahasa kita dengan selamba, dengan bersaja. Coba kamu fikir. Bukankah jika seseorang kamu melampiaskan nafsu seksualnya di tempat yang haram, dia berdosa? Ya Allah, berdosa lah. Kalau dia dibayar haram, berdosa. Nah, begitulah. Kalau seorang kamu melampiaskan di tempat yang halal, dapat pahala. Baru sahabat. Oh iyalah. Tengok bagaimana luasnya bidang ibadah itu.
Jadi orang melakukan aktiviti yang menyeronokkan bagian dirinya, minta maaf, ya, karena sedang melampiaskan nafsu seksualnya, dapat pahala melakukan ibadah. Bayangkan. Itu namanya al-ibadatu takulu fiya umurun katsirah. Medan Ibn Sa'ad. Itu yang saya di depan tadi. Setiap inci di muka bumi itu adalah tempat yang subur untuk kita. Habis macam mana kita nak melakukan ibadah di muka bumi yang hanya seluas 1 inci? Takkan nak solat perlu 1 inci, solat paling tak berapa kaki? Umpamanya. Tanam cili. Tanam cili dan itu Masya Allah berhutan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terpenuhi keperluan dirinya, tidak perlu menjadi bebanan orang lain. Bahkan bila lebih kita beri pada orang lain. Apa kita kira bukan mampukah kita memberikan sedekah berupa cili jika kita tidak punya cili? Ya tak mungkinlah. Tak mungkin kita punya dapat pahala sedekah cili bila kita tidak punya cili. Iya pula ya. Jadi macam untuk mendapatkan punya cili, sama ada beli. Beli itu pun karena ada orang jual. Sekarang kalau tak ada orang jual, ya kita kena tanam sendirilah. Setelah tanam, dapat cili, lalu kita berikan pada orang. Kalau memberikan cili yang dimiliki kita itu beribadah, ada pahalanya. Maka usaha kita semasa menanam itu pun ada pahalanya. Menjaganya berpahala. Itu yang setiap inci. Pandanglah kehidupan itu seperti itu. Kalau tidak nanti penat. Penat macam jika cili yang ditanam mati, menyesal. Rugi aku dah belanja banyak-banyak. Ditipu rupanya orang tu. Dia kata benih itu benih elok. Rupanya aku tanam mati. Dah penat tak pernah. Menyesal, kecewa. Bila hasilnya banyak pula, mungkin bangga lupa daratan. Tengok. Kalau bukan saya yang tanam, tak akan subur macam ni. Ini ni. Green finger. Green finger. Bangga dan kawannya. Ini pasal saya. Tak tahulah. Saya tak ada istilah green finger ni. Setakat yang saya tahulah pemikiran saya yang agak ortodok ini. Biasanya orang yang green finger itu mana bukan makhluk bumi lah itu, makhluk langit lah. Alien juga. Ya alien lah green finger apa. Ada ke jari-jari green. Masya Allah, subhanallah. Nah, sebagian daripada ibadah yang banyak tadi itu kan al-amal, talabu rizki, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Hanya sahaja, ya mas sekalian, nak memahami seperti itu tidak mudah. Sebab itu perlu belajar. Ya. Saya sampaikan lagi sekali, fahaman yang saya sampaikan tadi berdasarkan rangkaian ayat yang sedang kita pelajari ini. Rangkaian ayat sedang kita pelajari ini, Allah menyuruh kita carilah rezeki di sisiku, kata Allah, kerana aku saja yang memiliki rezeki itu dan aku saja yang punya kemampuan, kekuasaan memberikannya. So, bila kita mencari rezeki karena Allah suruh, kan, sesuai dengan arahan Allah, itu bentuk peribadatan kita. Dan kita meyakini hanya Allah saja yang boleh memberi rezeki. Itu adalah akidah tauhid. Tak mulia macam mana. Yang hebatnya pula, perintah carilah rezeki, Allah rangkaikan dengan wa'budu. Ingat ya, wow, ya mas kan. Wow itu jadi mutlakul jam'i dalam bahasa Arabnya. Wa'budu washkurulah. Dan. Wa itu huruf ataf, faedahnya mutlakul jam'i. Apa itu mutlakul jam'i? Wa itu faedah untuk menggabungkan antara 2 atau 3 atau lebih sesuatu perkara serentak. Artinya tidak boleh dipisahkan lah. Contoh, kalaulah Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia itu dalam kerugian, rugi semuanya. Illa kecuali alladzina amanu, satu, wow pakai wow tu, amilus solihat,
tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Mana ada 4. Iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu gerakan wa. Mana ada 4 perkara. Artinya, seseorang baru terlepas daripada kerugian jika dalam dirinya dapat menghimpun atau terhimpun 4 perkara itu. 4 itu berbeza tapi mesti menjadi satu. Itulah maksudnya, wa tu. Kalau hanya ada 2 saja, iman, amal soleh. Tapi tawasau bil haq, tak ada. Tawasau bil sabr, tak ada. Ya, baru 50% lah untungnya. 50% masih rugi. Ada 3. Alladzina amanu wa sholihat tawassaw bis sabr, tidak ada. Ya, baru 2/3 lah. Berjaya. 3/4 lah. 1/4 masih rugi. Macam itulah maksudnya. Jadi itu namanya mutlaqul jami'. Atiullah wa atiur rasul. Wow di situ. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah pada Rasul. Taat pada Allah sahaja tanpa taat pada Rasul tak jadi. Taat Rasul tinggalkan Allah tak jadi. Kena dua-dua sekali. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat dan bayar zakat. Tidak sempurna kalau hanya rajin solat, zakat tak mau. Walhal dia wajib. Zakat rajin, solat malas. Tak jadi juga. Kena 2. Itu namanya mutlaqul jam'i. Lainlah kalau au. Kalau disambung dengan au, punya 1 pun memadailah. Kalau ada 2, 3, lagi bagus. Contoh, Nabi bersabda. Sebab au tu mana khiyar ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Apabila anak Adam itu mati, putus seluruh amalnya. Maknanya amalnya yang baik tak akanlah membolehkan ia terus dapat pahala. Berhentilah. Tak dapat lagi pahala kerana amalnya apa? Illa kecuali 3. Illa misalasin. Sedekahun jariah 1. Au. Nabi kata au, bukan wa. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimaksudkan. Au. Atau waladun solihun yatmula, anak soleh. Nasib baik Nabi kata au. Maknanya kalau orang punya sedekah jariah pun sudah beruntung karena ada pahala yang mengalir. Walaupun mungkin tak ada ilmu yang dimanfaatkan dan tak ada anak soleh. Ada seorang saja, anak soleh saja, tapi tak ada sedekah jariah, tak ada wakaf. Ya, masih untunglah. Sedekah jariah tak ada, anak soleh tak ada, tapi ada ilmu yuntafik, masih beruntung. Karena au, 1 pun memadai. Apalagi kalau punya 3, lagi bertuah. Coba kalau Nabi bersabda begini. Apabila anak Adam itu mati, putuslah seluruh amalnya. Kecuali itu ya, sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan dan air pening kita je mesian. Susah, mungkin ramai orang gagal. Karena orang tu baru akan mendapatkan pahala yang aliran pahala walaupun telah mati, mesti punya 3 ini. Pening, nasib baik Nabi kata au. Punya 1 jadi. Tapi kalau wa, itu kalau di situ ada 2, kena 2 sekali dimiliki. Kalau ada 3, 3 sekali. Kalau 4, 4 sekali. Nah, ayat yang sedang kita pelajari ini, perintah Allah rangkaikan dengan wa. Carilah rezeki di sisi aku dan sembahlah olehmu akan carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah olehmu akan dia wa'buduhu dan syukurlah kamu kepadanya. So 3 perintah ini statusnya sama-sama perintah Allah. Okey. Sama-sama perintah Allah. Yang kedua, sama perintah Allah, kalaulah bersyukur itu ibadah, menyembah Allah itu ibadah, maka mencari rezeki pun ibadah. Status hukumnya mesti sama. Jadi 1. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, ya ini yang kita pelajari. Jangan sampai antara tugas kita mencari rezeki dengan ta'abud kita kepada Allah, dan konteks mensyukuri nikmat Allah ini, perkara yang terpisah. Sebaliknya ketiga ini mesti menyatu jadi 1.
Macam mana nak pastikan usaha kita mencari rezeki itu ada nilai ibadah? Sekaligus ada nilai kesyukuran kita kepada Allah. Sebagai wujud kesyukuran kita pada Allah. Begitulah maksudnya. Mencari rezeki baru dianggap ibadah, bukan amal dunia semata-mata di akhirat kosong. Sehingga orang malas, jangan rajin-rajin bekerja, mati tak dibawa. Nanti di akhirat kalau banyak harta lagi, banyak soal. Elok kamu baca Quran hari-hari 24 jam. Tengok akhirnya. Karena tidak memahami ayat seperti ini. Macam mana mencari rezeki perintah Allah itu sebagai ibadah? Tadi saya katakan. Saya bekerja ini karena Allah suruh. Karena suruh. Karena Allah suruh, saya mesti ikut peraturan dia. Dan karena Allah suruh kita mencari rezeki ini sebagai bukti ibadah saya kepadanya, nih, bukti ibadah padanya, ya saya tidak boleh buat sewenang-wenang. Mesti kita lakukan semata karena dia. Nanti akan dapat dua. Yang dicari dapat, pahala dapat. Itu maksudnya. Atau kita melihat mencari rezeki itu hanya salah satu daripada cara kita menyembah Allah. Cara menyembah Allah lain banyak. Solat pun menyembah Allah juga. Ibadah Allah juga kepada Allah maksudnya. Apalagi dengan mencari rezeki, Allah kata, indallahi rizqa. Maknanya saya mesti menanamkan tauhid kita kuat pada Allah bahwa dia saja Ar-Razzaq. Ini bermakna saya mencari rezeki ini bukan semata-mata saya cari rezeki. Saya hidup disuruh bekerja ini bukan untuk bekerja. Walaupun saya hidup Allah suruh bekerja, tapi aku yakin tujuan Allah menghidupkan aku bukan untuk bekerja. Tapi tujuan Allah mencipta aku untuk ibadah. Salah satu contoh ibadah yakni mencari rezeki. Dan yang ketiganya, mencari rezeki. Susah payah dengan berbicara tu berpeluh-peluh. Apabila minta maaf ya, yang saya akan minta kalau orang yang saya hanya bermodalkan tulang 4 kerat tengok untuk mendapatkan sesuap nasi, kais pagi makan pagi. Berat ya Mas sekalian, sangat berat. Kadang mempertaruhkan keselamatan diri kan. Kerja bangunan tinggi-tinggi. Berjalan di atas yang tak pakai bel lagi. Itu tahu diri jangan. Sampai begitu sekali. Ada yang berada di lautan lepas. Kalaulah niatnya bukan ibadah. Tengok bagaimana susahnya hidup. Pasti tertekan. Karena merasa tak berbaloi. Dengan jerih payah yang dia alami. Berbanding dengan pulangan hasil upah yang diterima. Tak berbaloi. Penat. Tapi apakah daya terpaksa. Itu jadi stres. Sebab dia belum memahami konsep ibadah dalam rezeki. Lalu, kaitannya dengan syukur macam mana? Itu adalah tanda ekspresi kesyukuran kita pada Allah. Allah kata, waskurulah. Mungkin agak susah sedikit saya menjelaskannya. Macam mana mencari rezeki itu dikatakan sebagai bukti kesyukuran kita pada Allah. Kan begitu ya? Jamaah sekalian, saya ringkaskan saja, karena masa dah habis. Salah satu definisi syukur yakni tasarrufu ni'am nahmal mu'in. Menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Itu makna syukur. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang memberi kita nikmat. Allah bagi kita mata, lalu kita gunakan mata ini sesuai dengan tujuan Allah memberi kita mata ini untuk apa? Itu syukur. Allah bagi kita telinga, lalu kita gunakan telinga untuk kita gunakan sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki. Kenapa Allah bagi kita telinga ya? Allah turunkan hujan. Okey, betul. Allah menciptakan bumi, tanah. Betul. Allah jadikan tanah subur. Okey. Allah jadikan sifat tanah seperti itu. Tidak solid. Kena air aja.
Allah sediakan baja. Allah sediakan matahari. Tanah subur, hujan cukup, baja free. Matahari free. Kebun berikat-ikat. Lalu kita tengok termenung aja. Tengok. Cantiknya lah, kebunku luas sungguh. Apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa lah. Karena tidak bersyukur. Ada orang kebun tak ada. Karena rajin dia hanya mengusahakanlah tanah sekekang kera. Di kaki lima tepi jalan. Korek-korek, cangkul ke panjang. Namanya tanah kerajaan tu. Wajib gemburnya, ditanamnya jagungnya, cili lah, betik lah. Akhirnya bukan hasil yang banyak. Kemudian dapat menyala kehidupannya, dapat membiak anaknya hingga ke luar negeri. Nah, itu syukur namanya. Syukur itu menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan. Apa tujuan Allah turunkan hujan cukup? Allah jadikan tanah subur. Kalau bukan untuk kita usahakan. Jadi kalau kita tidak mau mengusahakan tanah yang Allah ciptakan subur, kita tidak mau memanfaatkan banyaknya hujan turun, baja free matahari, kita hanya duduk, itu kufur. Namanya kufur nikmat. Mensyukuri nikmat itu, jadi gunakan, olah, kerjakan. Begitulah maksudnya. Yalah, Allah bagi saya tangan, Allah bagi saya mata, Allah, saya nak bersyukur. Gunakan sesuai dengan tujuan ia diberikan pada kita. Jadi kalaulah bekerja itu dipahami sebagai salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah, insya-Allah pahalanya besar sekali jemaah sekalian. Itu syukur dia inilah. Nanti bila dah dapat banyak, macam mana syukur dia? Ya gunakanlah, janganlah disalahgunakan hasilnya tu. Dimanfaatkan di jalan Allah, dia redai, itu syukur yang seterusnya tu. Yang seterusnya. Kemudahan macam-macam ada, kata Allah. Itu ada, ini ada, bahkan sekolah ada free dengan kemudahan yang dahsyat. Buku pelajaran free, cikgu yang terlatih, macam-macam kemudahan, bas sekolah free katalah. Macam-macam, semua free semuanya. Kemudahan. Tiba-tiba ada katalah budak yang buta huruf. Itu namanya budak yang kufur nikmat. Disediakan segala kemudahan yang free tadi agar dimanfaatkan. Gunakanlah, rajinlah pergi sekolah, belajarlah. Itu mana syukur. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi. Jemaah sekalian, nampaknya masa tidak mengizinkan dan insya-Allah saya akan tambah penjelasannya pada masa hadapan. Tadi saya sudah tersempat mengatakannya, apa beda rezeki dengan nikmat? Tadi kan saya pernah kata itu ya. Dan banyak soalnya, luas penjelasannya. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Yang berbeda Allah jua, silap kelemahan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa amanu salihat. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.